Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Di pertemuan kali ini, Roji akan menyampaikan materi tentang bab satu, yaitu penyelidikan dan pengukuran IPA. Materi ini pernah kalian temukan di SD ya, jadi Roji hanya mengulang saja sedikit dan ada tambahan. IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam, baik makhluk hidup maupun benda mati. Dalam mempelajari IPA, kita harus melakukan pengamatan dan penyelidikan dengan benar. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini, kamu diharapkan dapat mengamalkan ajaran agama Islam dan menguatkan karakter sikap teliti dalam pembelajaran IPA dan pengamatan, pengukuran, dan besaran. Menjelaskan dan melakukan tahapan-tahapan pengamatan objek IPA. Menjelaskan pengertian ukuran, memahami satuan baku dan tidak baku, dan menjelaskan alat ukur berdasarkan satuan dan besarannya. IPA dan pengamatannya. Kamu sudah pernah belajar ilmu IPA kan? Atau ilmu pengetahuan alam? Menurut kamu, apakah IPA merupakan pelajaran yang menyenangkan? Mengapa demikian? Dalam mata pelajaran IPA, sebenarnya kamu akan diajak untuk memahami fakta, konsep, hukum, dan teori yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu adalah pengguna dari produk-produk IPA. Seperti contohnya handphone yang kalian sedang pegang, kemudian mobil, motor, dan jenis makanan yang setiap hari kalian makan. Ada yogurt, tempe, roti, keju, dan lain-lain. Pada bab ini, kamu akan mengetahui produk dalam penyelidikan IPA berupa fakta, yaitu merupakan peristiwa yang terjadi dan dicatat dengan tanpa perbedaan pendapat. Misal, lilin akan meleleh ketika dipanaskan. Ayo, siapa yang mau berdebat? Lilin akan meleleh ketika dipanaskan. B. Data. Merupakan informasi yang memancing kita untuk mengetahui lebih dalam dengan melakukan penyelidikan. Misalnya, mengapa kota Bogor disebut kota hujan? Kalau orang Jakarta pasti harus langsung cari tahu kenapa Bogor disebut kota hujan. Pada bab ini, kamu juga akan mengetahui tentang proses dalam penyelidikan IPA, yaitu pertama observasi, kegiatan yang menggunakan indera dan alat bantu untuk memperkuatnya, atau bisa berupa pengamatan dan menggunakan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Selanjutnya, pengumpulan data. Jadi, setelah observasi, kamu akan mengumpulkan data, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan dan mencatat data serta kondisi yang terjadi saat data dikumpulkan. Atau contohnya membuat inferensi ya, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Selanjutnya proses yang ketiga adalah eksperimen. Nah, kegiatan ini yang sudah direncanakan, apakah dari segi tujuan, cara, dan urutan kegiatan pendidikannya. Selanjutnya, biasanya setelah eksperimen itu kamu mempresentasikan atau biasanya istilahnya adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil pendidikan baik lisan, yang maju ke depan ya, maupun tulisan itu biasa berupa PowerPoint dan paper. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Nah, dengan belajarnya IPA, kamu mampu untuk meningkatkan kualitas hidup, misalnya apakah bunga yang ditanam akan tumbuh, memahami berbagai hal di sekitar kita, misalnya mengamati mengapa matahari bersinar, menyelesaikan masalah, misalnya bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh, berpikir logis dan sistematis, misalnya jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Itulah
kemampuan yang dapat kamu dapatkan dari belajar IPA. Dalam pendidikan IPA, meliputi objek, seluruh benda, dan makhluk hidup di alam semesta dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Sebagai contoh atom, kemudian Bima Sakti galaksi, dari hal-hal yang kecil sampai yang besar, kemudian dari ekosistem yang ada di bumi kita, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Pengukuran. Pengertian pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran tertentu yang diketahui atau ditentukan sebagai satuan. Besaran itu apa? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan nilai, angka, dan memiliki satuan. Satuan, besaran pembanding yang dipakai dalam pengukuran. Contoh, pada saat mengukur panjang meja dengan penggaris, misal diperoleh panjang meja 60 cm. Besaran di sini adalah panjang. Satuannya adalah cm. Selanjutnya, satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan pengukuran yang menunjukkan hasil sama meski dilakukan oleh orang lain ataupun dilakukan di tempat lain. Satuan baku dikenal dengan satuan internasional atau biasa disingkat SI. 3 syarat standar sistem satuan internasional atau SI. Yang pertama adalah bersifat tetap, tidak berubah dalam keadaan apapun. Bersifat internasional, jadi dapat digunakan oleh negara di seluruh dunia. Mudah ditiru, mudah dibuat, dan diperbanyak untuk keperluan sehari-hari. Itulah 3 syarat standar sistem satuan internasional, jadi jangan sampai lupa. Selanjutnya, satuan tidak baku adalah hasil pengukuran yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang lainnya dan hanya digunakan pada suatu wilayah. Contoh, ini Projo punya contoh 2, panjang. Satuan bakunya adalah meter. Ya. Satuan tidak bakunya adalah jengkal. Atau bisa depak tuh. Ya, istilahnya. Kemudian luas. Luas itu satuan bakunya adalah meter persegi. Nah, satuan tidak bakunya tumbak. Biasanya ini orang Sunda nih kalau ngomong tumbak. Kemudian bata atau ubin biasanya ya. Itu satuan tidak baku. Nah, selanjutnya adalah standar dan alat ukur besaran pokok. Di sini kita akan bahas ada 4. Salah satunya adalah satuan panjang dan alat ukurnya. Panjang merupakan besaran yang digunakan untuk menyatakan jarak. Sistem internasional atau SI-nya adalah meter. Alat ukurnya pada mistar, meter, jangka sorong, sampai dengan mikrometer skru. Nah, untuk ketelitiannya bisa kalian lihat tergantung dari digunakannya untuk apa. Jadi, kamu menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Satuan panjang dan ukurnya kita bahas pertama adalah mistar. Nah, ini mistar kayu ya. Nah, yang bagian kecil atas itu adalah milimeter. Sedangkan yang bawahnya bisa kalian gunakan adalah inci. Nah, kesalahan dalam pengukuran. Dalam melaksanakan pengukuran, perhatikan posisi 0 alat ukur ya. Untuk pengukuran panjang, ujung awal benda berimpit dengan angka 0 pada alat ukur. Selain itu, posisi mata harus tegak lurus dengan skala yang tunjuk. Coba kita lihat di gambar ini. Jadi yang benar itu yang posisi atas ya. Kalau yang kiri atau kanan bisa salah. Nanti bisa hasilnya berbeda. Nah, ini ada penggaris, kemudian ada benda. Berapa panjang benda tersebut? Nah, ya. A 6,5, B 6, C 5,5. Ayo, kita jawab. 1, 2, 3. Sudah punya jawabannya? Masih belum. Oke, pikirkan. Jawabannya adalah, kita cek, 5,5. Lah, kenapa 5,5 Pak? Kita coba. Kalian lihat, benda ini tidak berada di posisi 0. Coba kita geser ke posisi 0. Nah, jawabannya adalah 5,5. Ya, oh, paham? Jadi jangan terkecoh dengan posisi benda. Kita harus mulai dari
No. Oke, selanjutnya. Tadi mistar sudah, sekarang jangka sorong ya. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar silinder berongga, bahkan kedalaman lubang silinder. Nah, ini penjelasan dari alatnya. Ada rahang tetap atas, rahang sorong atas, rahang tetap bawah, rahang sorong bawah, skala nonius, skala utama, dan ujungnya biasa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang. Cara menghitungnya itu ada di link video ya. Kamu bisa klik nanti setelah materi ini. Selanjutnya micrometerscope. Micrometerscope digunakan untuk mengukur diameter bola logam, untuk mengukur ketebalan suatu lembaran tipis, misalkan kayak plat, kemudian kertas juga bisa. Nah, bendanya seperti ini contohnya. Itu ada komponennya, itu ada landasan, skrup, timbal, lengan mikrometer, bingkai, sampai dengan noda bergerigi. Nah, sama cara menghitungnya ada di link video. Next. Nah, selanjutnya tadi panjang sudah, sekarang satuan massa dan alat ukurnya. Massa, suatu benda menunjukkan banyaknya kandungan zat materi dalam benda tersebut. Massa benda di berbagai tempat selalu sama. Ya, ingat ya. Sistemnya adalah kilogram. Untuk alat ukurnya, ada neraca pasar, neraca tiga lengan, neraca elektronik, neraca analistik ya. Catatan. Nah, ini jangan lupa nih. Biasanya di SD sudah pernah ya. Ini hanya perlu ditambahkan saja catatannya. 1 ton berapa kilogram, 1 kilogram berapa gram, dan seterusnya. Kalian bisa pahami. Ingat-ingat saja. Nah, satuan massa. Nah, ada soal nanti macam-macam neraca dan fungsinya. Nah, ini ada beberapa contoh neraca. Nanti sisanya kalian bisa cari sendiri di Google. Pertama kita ada neraca gantung, ini bisa digunakan untuk yang ada di toko-toko beras sama pupuk ya. Kemudian ada neraca analog, biasanya ini untuk memasak roti dan untuk mengukur massa di toko buah. Neraca digital nih biasanya suka ditemukan di laboratorium, ya, neraca sama lengan. Ya biasa di toko emas nih ya, yang ditutupin kaca biasanya untuk menimbang emas ya. Kemudian ada neraca 3 lengan sampai dengan neraca 4 lengan. Seperti apa sih gambarnya? Kita cek. Nah, seperti ini ya. Ada neraca gantung, ada neraca analog, neraca digital, sampai dengan neraca sama lengan yang tadi digunakan untuk mengukur beratnya emas. Nah, ada standar internasional untuk massa 1 kilo. Jadi, untuk massa 1 kilo itu adalah massa sebuah silinder yang dibuat dari campuran logam, platina, dan iridium. Nah, ini kita coba menghitung neraca 3 lengan Ohlys ya. Ada bagian-bagiannya. Langkah pertama adalah kalibrasikan dulu neraca hingga posisi lengan mendatar saat semua beban geser di angka 0 dengan cara menutup skrup kalibrasi ya. Kemudian langkah kedua biasa, letakkan benda di piringan beban. Langkah ketiga, geser-geser beban, geser hingga setimbang, mulai dari beban geser yang paling besar. Langkah keempat, baru baca hasil dan jumlahkan. Kelihatan nggak? Nggak. Oh, oke, kita lihat. Nah, sudah kalau di zoom posisinya. Nah, jadi berapa ya berat tepung ini ya? Coba kita cek. Angkanya kita lihat ada di angka mana saja. Pertama, angka yang terbesar ada di angka 100. Kemudian ada di angka 90. Kemudian di angka berapa nih? Nah, ini benda sudah seimbang ya. Jadi ini sudah ukurannya sudah ditentukan. Berapa ya massa benda tersebut? Oh, 100 gram tambah 90 gram tambah 7,5 gram. Jawabannya adalah 197,5 gram. Jadi berat benda ini atau massa benda ini adalah 197,5 gram. Oke, tanggal konversi satuan panjang dan massa. Ini hanya contoh ya, kalian mengulang saja dari SD. Ini biarkan tidak bingung. Untuk panjang, kalau turun satu tingkat dikali 10, kalau naik satu tingkat dibagi 10. Untuk massa juga sama. Jadi kalau untuk turun satu tangga dikali 10, untuk naik satu tangga dibagi 10 ya. Jangan lupa.
Next, pengukuran selanjutnya. Nah, pengukuran selanjutnya adalah satuan suhu. Suhu merupakan besaran yang menyatakan tinggi rendahnya derajat panas suatu benda. Satuannya dalam sistem internasional adalah Kelvin. Alat ukurnya berupa termometer. Ada banyak termometernya ya. Ada digital, termometer raksa, dan lain-lain. Kemudian, satuan waktu dan alat ukurnya. Waktu didefinisikan sebagai besaran yang menunjukkan lamanya suatu peristiwa terjadi. Satuan dalam sistem internasionalnya adalah sekon atau biasanya bahasa Indonesia detik ya. Lambangnya adalah S. Alat ukurnya adalah stopwatch, kemudian ada arloji. Ya. Catatannya hanya mengulang saja. Satu hari berapa jam? 24 jam. Satu jam berapa menit? Nah, ini hanya mengulang ya. 1 menit 60 sekon. Nah, ini untuk pertemuan selanjutnya. Nah, tentang besaran pokok, besaran turunan, dan satuannya. Nah, nanti ini kita ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Nah, bagaimana? Eh, ada yang ingin ditanyakan? Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di kolom komentar atau chat langsung ke Pak Roji ya. Next, kita langsung ke video menghitung mikrometer sekuk dan jangka sorong. Ya, kalian bisa setel, kemudian bisa kalian pahami.